Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Yesa Sada Putra dengan NIM 0146. Ingin mepresentasikan hasil makalah saya yang bertema kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin Utsman bin Affan. Untuk latar belakang sendiri, kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan Islam hingga saat ini. Salah satu tokoh penting dalam masa ini adalah Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Utsman dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, cerdas, dan berjiwa bisnis, sehingga di bawah kepemimpinannya Islam mengalami ekspansi sebesar-besaran. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Utsman bin Affan sangat berpengaruh dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Peran Utsman dalam menyebarkan Islam serta usahanya dalam mengumpulkan mushaf Al-Quran menjadi salah satu warisan terpenting bagi peradaban Islam. Untuk rumusan masalah sendiri, saat ada berbagai rumusan masalah yang di sini ada 5 rumusan masalah. Satu, bagaimana kebijakan budaya pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Kedua, bagaimana peradaban Islam berkembang dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik di masa Utsman. Tiga, apa kontribusi terbesar Utsman bin Affan dalam menjaga stabilitas agama Islam? Keempat, apa tantangan yang dihadapi Utsman bin Affan selama masa pemerintahannya dan bagaimana ia menghadapinya? 5. Bagaimana pengaruh penyusunan mushaf Al-Quran terhadap persatuan dan kesatuan umat Islam? Tujuan makalah ini bertujuan memahami secara komprehensif peran Utsman bin Affan dalam membangun peradaban Islam, mengkaji kebijakan-kebijakan strategis, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap perkembangan Islam baik dalam aspek budaya, sosial, ekonomi, maupun politik. 1. Utsman bin Affan, latar belakang dan kepemimpinannya. Utsman bin Affan, putra dari Affan bin Abi al-As, adalah seorang tokoh Quraisy yang kaya dan berpengaruh. Ia lahir di Mekah dan termasuk di antara golongan pertama yang masuk Islam. Kedermawanannya tercermin dari banyak peristiwa serta membantu biaya ekspedisi militer dan membiayai pembangunan masjid. Saat diangkat menjadi khalifah, Utsman mewarisi tantangan terbesar dari masa pemerintahan Umar bin Khattab yang telah memperluas wilayah secara signifikan. Utsman dikenal memiliki karakter yang berbeda dari pendahulunya Umar. Jika Umar tegas dan kadang dianggap keras, Utsman dikenal dengan kelembutannya. Hal ini terkadang dipandang sebagai kekuatan tetapi juga kelemahan, terutama dalam menangani konflik internal yang semakin meningkat di akhir masa pemerintahannya. 2. Kebijakan budaya dan sosial. Pada masa kepemimpinan Utsman, kebijakan budaya berfokus pada penguatan persatuan dan penyebaran ajaran Islam ke wilayah yang lebih luas. Utsman mendukung kegiatan keagamaan seperti membangun masjid tempat termasuk perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Ini bukan hanya tempat ibadah tetapi juga pusat kegiatan sosial dan politik, mencerminkan peran penting masjid dalam kehidupan masyarakat muslim saat itu. Kebijakan lain yang ditekankan Utsman adalah menjaga moralitas dan etika masyarakat. Beliau sering mengingatkan umat tentang pentingnya berpegang teguh pada ajaran Islam dan menghindari perpecahan. Nilai-nilai sosial yang dipromosikan meliputi solidaritas, sedekah, dan perlindungan terhadap kaum lemah. 3. Perkembangan ekonomi dan politik. Ekspansi militer yang dilanjutkan oleh Utsman membuka jalan bagi kemajuan teknologi yang signifikan. Wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan seperti Persia, Armenia, dan Afrika Utara memperkuat posisi ekonomi negara Islam. Jalur perdagangan diperluas dan pusat-pusat perdagangan berkembang pesat. Kebijakan ekonomi Utsman termasuk peningkatan hasil bumi dan pengaturan pajak yang lebih adil. Meskipun beberapa kebijakan diwarnai kontroversi seperti distribusi hasil rampasan perang. Untuk politik internal pada masa Utsman bagaimanapun menjadi semakin rumit seiring berjalannya waktu. Pengangkatan kerabatnya seperti Marwan bin Hakam ke posisi strategis memicu kecemburuan di kalangan sahabat dan memunculkan tuduhan nepotisme. Meskipun keputusan ini bertujuan menjaga stabilitas dan loyalitas, mereka justru memicu konflik politik yang besar. 4. Tantangan dan konflik.
Tantangan terbesar pada masa pemerintahan Utsman muncul dalam bentuk ketidakpuasan dari beberapa kelompok di kalangan Muslim, terutama Mesir dan Kufah. Beberapa kritik menyebut bahwa Utsman terlalu mempercayai keluarganya dalam mengelola pemerintahan, yang akhirnya menimbulkan pemberontakan. Protes dari penduduk Mesir dan Irak memuncak dalam bentuk pemberontakan yang berakhir dengan pengepungan rumah Utsman di Madinah. Meskipun banyak sahabat yang mencoba melindunginya, Utsman memilih untuk tidak melawan secara fisik demi menghindari pertumpahan darah di antara umat Islam. Sikap ini menunjukkan pengorbanan dan kesabaran yang lebih luar biasa, tetapi mencerminkan kompleksitas dan menjaga keseimbangan kekuasaan dan prinsip keislaman. 5. Pengaruh penyusunan mushaf Al-Quran. Langkah penyusunan mushaf Al-Quran oleh Utsman menjadi salah satu kebijakan paling strategis dan berpengaruh dalam sejarah Islam. Jika perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah mulai memicu kebingungan, Utsman mengambil keputusan untuk menyusun satu versi standar berdasarkan mushaf yang disusun pada masa Abu Bakar. Ia memerintahkan penulisan ulang dan penyalinan Al-Quran, kemudian mengirimkannya ke berbagai wilayah dan memerintahkan penghancuran versi lain yang tidak sesuai. Tindakan ini bukan hanya menegaskan peran Utsman sebagai penjaga persatuan umat, tetapi juga mencegah perpecahan yang berpotensi mengancam persatuan Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa Utsman mengutamakan stabilitas dan integritas ajaran Islam di atas segalanya. Untuk kesimpulan sendiri, masa kepemimpinan Utsman bin Affan menjadi salah satu fase penting dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, Islam berhasil menyebar ke wilayah yang lebih luas, baik dari segi wilayah kekuasaan maupun kebudayaan. Usahanya dalam menyeragamkan mushaf Al-Quran menjadi salah satu kontribusi terbesar yang hingga kini dirasakan oleh seluruh umat Islam. Namun, masa kepemimpinan Utsman juga tidak lepas dari tantangan dan permasalahan, terutama terkait dengan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kebijakan politiknya. Meski demikian, Utsman tetap dikenang sebagai salah satu khalifah Rasyidin yang bijaksana dan berkontribusi terhadap peradaban Islam. Penutup, demikianlah makalah ini disusun dan memberikan gambaran mengenai kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Saya sendiri sebagai penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna menyempurnakan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Segitu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.